Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari, CPNS Sintang Latsar Angkatan 115, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi pelayanan publik. Konsep pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa. Termuat dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayanan publik. Dari beberapa pengertian pelayanan publik, maka pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua adalah penerima layanan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Nah, kategori barang dan jasa, barang atau jasa private goods, barang atau jasa toll goods, barang atau jasa umum common goods, barang atau jasa collective goods. Nah, ini ada muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mengatur hak, kewajiban, dan larangan. Yang pertama, hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. Kedua, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Yang kedua, masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. Lalu ada kewajiban pokok penyelenggara atau pemerintah. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Yang kedua, terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Nah, kualitas pelayanan publik. Yang pertama, produser pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya pelayanan dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Bab 3, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Sebagai seorang ASN, tentu kita tidak akan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai hal yang menjadi fundament pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Lalu, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis demi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lalu, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga ada bentuk patologi birokrasi. Antara lain, yang pertama, penggelembungan organisasi. Yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi. Yang ketiga, red tape, cara kerja birokrasi yang prosedural. Yang keempat, konflik kewenangan.
Yang kelima, korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang keenam, enggan untuk melakukan perubahan. Nah, macam-macam persoalan pelayanan publik, diantaranya biaya yang mahal, prosedurnya sulit dipenuhi dan harus memenuhi tahapan yang berbelit-belit, pemberi layanan yang tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan ditandai praktek KKN. Prinsip-prinsip pelayanan publik ada kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Tingkah laku ASN dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, birokrasi harus memiliki kode etik untuk mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua, menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang ketiga, birokrasi harus memiliki SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, birokrasi harus memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Nah, prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, lalu membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Lalu yang terakhir, memberikan apresiasi kepada para pegawai. Sikap pelayanan dapat digambarkan melalui 7P, yaitu ada passionate, sangat bergairah, bersemangat, antusias, lalu progresif, memakai cara yang terbaik untuk maju, lalu proaktif, antisipatif, proaktif dan tidak menunggu, lalu ada positif, tanpa curiga dan kekhawatiran, patience, penuh rasa kesabaran, proporsional, tidak mengada-ngada, punsional, tepat waktu. Nah, praktik etiket pelayanan publik. Pengertian etiket dan etika. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perbedaan etika dan etiket yaitu etika yang pertama tidak terbatas pada cara yang dilakukannya suatu perbuatan. Yang kedua, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Yang ketiga, jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Yang keempat, menyangkut manusia dari segi dalam. Lalu ada etiket. Yang pertama, menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Yang kedua, hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Yang ketiga, bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan biasanya dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Lalu yang terakhir, hanya memandang manusia dari segi lahiriahnya saja. Nah, etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN yaitu pertama, sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara kita bertanya. Kata kunci dalam praktek pelayanan jasa yaitu ada atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan terakhir terima kasih. Manfaat etiket komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang. Lalu ada atraktif adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain. Respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Lalu self confidence adalah untuk memupuk kepercayaan diri, keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan. Yang pertama, etiket dalam menyampaikan salam, etiket dalam berjabat tangan, etiket dalam menerima tamu, dalam bertamu, dan etiket dalam menangani keluhan dari para pelanggan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.